Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti PJJ terakhir di semester ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks drama. Nah, ini adalah materi terakhir teks drama bagian 2. Nantinya kita akan mempelajari apa itu unsur-unsur drama dan bagaimana kaidah kebahasan drama itu. Silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Berikut ini ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama ini hampir sama dengan unsur intrinsik yang ada di karya sastra atau cerpen yang sudah kita pelajari di semester lalu. Yang pertama ada tema, kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur cerita, yang keempat ada latar, yang kelima ada dialog. Nah, ini unsur yang hanya ada di drama, karena di cerpen itu bentuknya narasi, tidak ada dialog. Sedangkan di drama itu bentuknya percakapan atau dialog. Yang keenam ada konflik, yang ketujuh ada pesan atau amanat. Unsur-unsur drama ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tema. Tema ini gagasan pokok atau ide dasar dari sebuah cerita. Nah, tema ini biasanya sifatnya tersirat. Terlebih lagi ada di dalam drama ini ya. Biasanya ada di dialog-dialog si tokoh tersebut. Nah, biasanya membahas mengenai kepercayaan, agama, pendidikan, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda ya. Kalau tokoh itu orangnya yang berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, tipe fisiknya seperti apa, dan lain sebagainya itu berkaitan dengan tokoh. Sedangkan penokohan ini adalah sifatnya, sifat dari tokoh tersebut. Apakah dia baik, cerdas, atau rajin, atau pemalas, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibedakan ya, tokoh dan penokohan itu beda tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini dibagi menjadi 3, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini biasanya tipe tokoh yang disukai oleh penonton atau pembaca. Dia baik, sifatnya baik. Antagonis ini tokoh yang biasanya dibenci oleh penonton atau pembaca. Dia sifatnya selalu jahat kepada tokoh protagonis. Nah, yang ketiga ini tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh penengah. Dia tidak memihak siapapun, dia netral sifatnya. Nah, unsur yang ketiga yaitu alur dan plot. Alur ini yang kalian tahu sebelumnya kita sudah pelajari, ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Kalau alur maju dia menceritakan dari masa sekarang maju ke masa depan, sedangkan alur mundur dari masa sekarang ke masa lalu. Dan alur gabungan adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang keempat yaitu latar. Latar itu ada 3, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu latar yang menunjukkan tempat di mana kejadian atau peristiwa yang diceritakan. Latar waktu kapan kejadiannya, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, latar suasana, ini suasananya seperti apa? Apakah bahagia, terharu, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, unsur drama yang kelima yaitu dialog. Dialog ini berbentuk percakapan karena drama ini hampir semuanya berbentuk percakapan. Maka dari itu ada unsur dialog di dalam drama. Yang keenam ada konflik. Konflik ini pertentangan antar masalah dalam drama. Yang ketujuh ada pesan atau amanat. Nah, pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Jadi, pesan atau amanat ini biasanya tersirat ya yang ada di dalam karya tersebut atau naskah drama tersebut. Jadi, kalian bisa mencari tahu dengan membacanya secara keseluruhan.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan drama. Yang pertama, sering menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilog. Biasanya menggunakan kata ganti ia, dia, beliau, nya, dan mereka. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua dalam dialog. Nah, kata ganti pertama yang sering digunakan yaitu saya, aku, ku, kami, dan kita. Sedangkan kata ganti orang kedua yang sering digunakan seperti engkau, kami, anda, kau, mu, dan kalian. Yang ketiga, sering menggunakan kosakata sehari-hari yang terkadang tidak baku. Contohnya, menggunakan kata oh, ya, aduh, dong, dan sih. Yang keempat, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi waktu. Seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh si tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sering menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya menggunakan kata rapi, bersih, baik, gagah, kuat, dan lain sebagainya. Berikut contoh dalam memahami teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Yang pertama itu kalian harus pahami naskah dan karakter tokoh yang akan kalian perankan. Nah, ini melalui dialog-dialog atau kramagungnya yang dinyatakan langsung oleh si pengarang tersebut. Yang kedua, perankan tokoh dengan memperhatikan lafal, intonasi, nada, mimik, dan gerak-geriknya. Yang pertama, lafal. Lafal ini harus jelas dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa, contohnya huruf vokal. Huruf vokal itu harus jelas. A itu seperti apa? A, I, U, E, O itu harus terdengar dengan jelas, itu lafal. Yang kedua, itu intonasi. Intonasi ini naik turun lagu kalimat. Nah, kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Contohnya, ketika kalian marah, intonasinya harus seperti apa? Tentunya harus menggunakan intonasi yang tinggi. Berbeda dengan kalimat ketika kalian bertanya. Tidak mungkin kalian menggunakan intonasi yang tinggi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, nada atau tekanan. Nah, ini kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Ini berkaitan dengan intonasi tadi, masih berhubungan. Intonasi dan nada. Yang keempat, yaitu mimik atau ekspresi kalian. Raut muka yang menggambarkan suatu emosi. Ketika sedih, itu ekspresinya seharusnya seperti apa. Ketika gembira, ekspresinya seperti apa. Dan takut itu bagaimana ekspresinya, dan lain sebagainya. Jadi, ekspresi ini atau raut muka juga harus diperhatikan dalam pementasan drama. Yang terakhir yaitu gerak-gerik. Gerak-gerik itu gerak pada anggota badan atau tingkah laku kalian ketika memerankan tokoh tersebut. Misalnya, anggukan kepala, menggigit jari, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dalam pementasan drama. Kalau tadi kan unsur-unsur dalam drama ya, naskah drama. Kalau ini unsur-unsur dalam pementasan drama, pertunjukan drama. Yang pertama itu tentunya ada naskah drama. Nah, naskah drama ini harus dipilih dulu naskah drama apa yang ingin kalian perankan. Nah, yang kedua yaitu sutradara. Kalian harus menentukan sutradaranya. Sutradara ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam pementasan drama.
tugas utamanya yaitu mengarahkan seluruh jalan cerita, termasuk adegan yang dilakukan pemain, dan juga memperhatikan seperti tata panggung, kemudian kostum, suara, terus pencahayaan, dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab sutradara. Yang ketiga yaitu pemain. Pemain ini orang yang memeragakan tokoh dalam drama, ya. Banyaknya pemain ini tergantung dalam naskah drama tersebut. Nah, yang keempat yaitu tata panggung. Tata panggung ini adalah penataan panggung sebagai tempat pementasan drama. Jadi, panggung ini dibuat sedemikian rupa seperti tempat pada aslinya. Misalnya latarnya itu ada di sebuah jembatan. Nah, bagaimana caranya kalian mendesain panggung itu seperti sebuah jembatan, seperti latarnya aslinya ada di jembatan, karena drama ini kan pertunjukan yang ada di panggung ya, jadi harus menampilkan seperti tempat aslinya. Itu tugasnya tata panggung. Yang kelima, tata rias. Tata rias ini yang mengatur atau menata riasan para pemain sesuai dengan tokohnya. Misalkan si A berperan sebagai ibu-ibu muda. Nah, dia harus dirias seperti menyerupai ibu-ibu muda. Jadi harus disesuaikan dengan karakternya juga. Itu tugasnya tata rias. Yang keenam, tata busana atau kostum. Ini yang menata kostum yang digunakan oleh pemain. Jadi baju pakaian yang digunakan dari atas sampai bawah itu tim tata busana atau kostum ini yang mengaturnya. Dan tentunya disesuaikan dengan peran tokoh. Yang ketujuh itu tata suara atau tata musik. Nah, di sini tata suara atau musik ini penataan suara dan musik dalam pementasan drama. Jadi bagian mana yang harus dimunculkan, ada musiknya, ada latar musik. Bagian mana yang harus dimunculkan, misalkan ada suara, harusnya di sini ada suara burung. Nah, dimunculkan ada suara burung berkicau atau suara ombak dan lain sebagainya, disesuaikan dengan adegannya. Nah, biar seolah-olah menampilkan seperti di tempat aslinya. Nah, yang ke-8 itu tata lampu. Tata lampu ini pengaturan cahaya yang digunakan saat pementasan drama. Jadi drama itu ada bagian-bagian yang membutuhkan cahaya. Misalkan terang. Nah, bagian mana yang harus diredupkan cahayanya? Atau bagian mana yang fokus, misalkan lampu itu ke salah satu tokoh saja, yang lainnya redup gitu, dan lain sebagainya. Itu tugasnya tata lampu untuk mengatur cahaya. Yang ke-9 tentunya penonton. Tanpa kehadiran penonton, drama ini kurang sempurna karena penonton ini adalah bagian terpenting dalam pertunjukan drama. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran teks drama ini sampai selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami oleh kalian. Cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.